Oke, halo guys, selamat datang di channel gua. Di video pertama ini adalah video pertama gua di channel ini. Channel ini sengaja gua khusus gua bikin buat kalian semua yang pengen tahu tentang dunia programming, atau buat kalian semua yang pengen belajar dunia programming atau pengen jadi seorang programmer yang profesional. Di channel ini sengaja khusus gue bikin buat kalian semua yang pengen belajar programming, tapi masih bingung buat belajar dari mana dan apa aja yang harus dipelajari. Makanya di sela-sela pekerjaan gue sengaja gue bikin video ini untuk sharing atau belajar bareng tentang dunia programming dari awal banget. Oke, tanpa panjang-panjang perkenalannya, mungkin di sini ada beberapa slideshow yang sudah gua bikin khusus untuk menunjang pembelajaran kita, dan kita akan belajar dari awal banget, benar-benar dari awal banget. Oke, langsung aja ke slideshow-nya. Mungkin di sini akan gue bahas tentang programmer, apa itu programmer, dan apa aja pekerjaan programmer, dan pengertian-pengertian yang mungkin bisa memberikan kalian pemahaman tentang dunia programming. Langsung slide pertama. Apa itu programmer? Programmer adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam menulis dan mengembangkan perangkat lunak atau kode komputer. Nah, di sini udah gua merahin, di sini gua kasih tanda merah ya, di perangkat lunak atau kode komputer ini sengaja karena kedepannya kita bakal ngebahas lebih dalam lagi setiap kata-kata yang gua tanda merahin ini. Kita bakal terus memperjelas apa pengertian dari kata-kata tersebut. Perangkat lunak atau kode komputer. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi atau program komputer yang memberikan petunjuk kepada perangkat keras atau hardware untuk melakukan tugas tertentu. Nah, di sini kita mencoba memahami pengertian tersebut ya. Jadi di sini dikatakan bahwa perangkat lunak software adalah kumpulan instruksi atau program komputer yang memberikan petunjuk kepada perangkat keras atau hardware. Nah, jadi perangkat lunak itu memiliki fungsi untuk memberikan perintah atau petunjuk istilahnya kepada hardware untuk melakukan suatu tugas tertentu. Jadi si hardware ini bisa berfungsi, bisa maksudnya ada fungsinya itu karena memang di dalamnya itu terdapat perangkat lunak atau software ini yang memberikan tugas untuk si hardware ini. Maksudnya apa Bang? Kumpulan instruksi atau program komputer yang memberikan petunjuk kepada perangkat keras atau hardware itu. Jadi gua udah bikin contoh di sini ya. Maksudnya gua udah siapin contoh di sini untuk lebih kita memahami apa maksud dari pengertian yang gua sebutin tadi itu. Jadi di sini misal kita punya aplikasi atau software, dan di sini juga kita memiliki hardware. Di sini hardware-nya itu katakanlah misal monitor ya. Jadi si aplikasi ini memberikan perintah kepada si monitor ini untuk melakukan tugas tertentu. Tugasnya itu bisa macam-macam. Bisa misalkan di sini menampilkan nama di layar si software. Nah, si hardware ini, monitor ini bisa menampilkan nama di layar itu nggak ujuk-ujuk tampil nama gitu. Enggak, karena memang di sini tuh udah dapat petunjuk dari si software ini. Si software ini memberikan perintah atau tugas kepada si monitor ini tampilkan nama di layar, dan akhirnya si monitor ini menampilkan nama yang diperintahkan oleh si software ini. Jadi monitor ini bisa berguna kalau misalkan memang ada perintah dari si software untuk mengerjakan suatu hal, begitu contohnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat lunak. Perangkat lunak itu dapat dibagi menjadi dua kategori ya. Jadi perangkat lunak itu secara global.
Tapi di dalam perangkat lunak itu sebenarnya dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama itu perangkat lunak sistem atau bisa disebut sistem software, dan yang kedua itu perangkat lunak aplikasi atau application software. Nah, apa itu perangkat lunak atau sistem software ini? Perangkat lunak sistem software merupakan perangkat lunak yang memberikan dukungan dasar kepada komputer. Contohnya, misalkan Windows, Linux, Android, iOS, macOS. Itu adalah perangkat lunak sistem software. Jadi eh, biasa disebutnya itu dengan OS atau operating system. Jadi sistem software ini adalah apa ya, bisa dibilang sebagai nyawanya dari komputer itu. Maksudnya software utama dari komputer itu. Agar komputer bisa bekerja secara optimal, maka dari itu dibuatlah sistem software. Sistem software ini yang mendukung semua aktivitas yang bisa dikerjakan oleh komputer. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, perangkat lunak aplikasi atau application software. Application software merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik atau memberikan layanan kepada pengguna. Contoh Microsoft Word, Excel, website, aplikasi kasir, dan lain-lain. Jadi application software ini adalah perangkat lunak yang memberikan tugas kepada komputer secara khusus. Kalau sistem software ini secara istilahnya, sistem software ini secara global. Jadi sistem software ini yang mengatur jalannya komputer itu. Maksudnya nyawanya komputer itu. Nah, kalau application software ini adalah aplikasi yang memberikan tugas spesifik kepada komputer. Jadi kalau misalkan kita punya application software tapi tidak ada sistem software ini, application software ini nggak bakalan berguna, seperti itu. Jadi application software ini bisa berjalan di atas sistem software ini. Nah, seperti itu kira-kira penjelasan perbedaan antara application software dan sistem software itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas. Nah, ini di sini ada contoh. Contohnya sistem software itu adalah sistem software, maksudnya software yang bekerja secara global. Jadi di atas application software ini ada sistem software atau biasa disebut dengan macOS, biasa disebut dengan OS operating system ya. Ada Windows, Android, macOS, Linux, dan iOS. Ya, Windows dan macOS ini berjalan operating system yang digunakan oleh komputer atau laptop kalian. Dan Android, iOS itu adalah operating system untuk ponsel, seperti itu. Jadi secara singkatnya, application software ini bisa berjalan karena memang di dalam komputer kita itu sudah terinstall OS atau operating system. Kalau tidak ada operating system, application software ini tidak bisa berjalan secara maksimal gitu. Maksudnya tidak bisa berjalan sama sekali, bahkan kalau tidak ada operating system seperti Windows, macOS, Linux, iOS, dan lain-lain seperti itu. Jadi sangat penting sekali kita memahami tentang sistem software dan application software sebelum kita masuk ke dunia programming itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini gue punya contoh apa itu perangkat keras. Perangkat keras itu ya fisik-fisik yang ada di dalam komputer yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, itu adalah yang masuk ke dalam hardware. Contohnya bisa kita analogikan hardware itu kalau dalam tubuh kita itu seperti misalkan eh, hati, liver, paru-paru, ginjal. Nah, itu apa sih namanya, itu perangkat keras atau hardware kalau dalam tubuh kita, karena emang hati, liver, paru-paru itu bisa kita ada, maksudnya ada secara fisiknya, itu ada, bisa kita sentuh, bisa kita lihat. Nah, kalau di dalam komputer itu
yang masuk ke dalam hardware juga masuk ke dalam hardware itu sama, bisa kita sentuh dan bisa kita lihat juga. Contohnya misalkan monitor, keyboard, mouse, RAM, nah itu masuk ke dalam hardware. Mungkin seperti itu penjelasannya tentang hardware itu. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu kumpulan instruksi dan program komputer. Sebelumnya udah di slide sebelumnya udah ada apa sih namanya penjelasan tentang apa itu kumpulan instruksi dan program komputer. Kumpulan instruksi dan program komputer adalah dua konsep dasar dalam ilmu komputer dan pemrograman yang berkaitan erat satu sama lain. Maksudnya kumpulan instruksi itu adalah program komputer, sedangkan program komputer itu adalah kumpulan dari instruksi-instruksi. Jadi instruksi itu kita buat untuk menjadi sebuah program komputer, dan program komputer itu terbuat dari instruksi-instruksi. Maka dari itu sangat erat kaitannya antara kumpulan instruksi dan program komputer itu. Satu sama lain saling terhubung gitu. Maksudnya program komputer ya kumpulan instruksi ya program komputer gitu lah. Nah, ini gua ada contoh tentang apa itu program komputer. Maksudnya gua udah visualisasiin. Jadi program komputer itu terdiri dari kumpulan instruksi, dan kumpulan instruksi itu terdiri dari instruksi-instruksi. Nah, jadi program komputer udah untuk instruksi-instruksi itu udah dibundle menjadi sebuah program komputer yang bisa menjadi software, dan program komputer itu ya terbuat dari kumpulan instruksi-instruksi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari gua. Selanjutnya kita akan membahas materi-materi yang lebih dalam lagi. Sebelumnya gue ucapin terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa terus belajar, karena programming itu sangat luas sekali, makanya kita terus berkembang, makanya kita harus terus belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.